Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Askia dengan NIM 7012500048, program studi Sistem Informasi kelas 2B, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membuat video ujian akhir semester dengan mata kuliah Konsep Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Heru Kurniawan, Eskom Mkom. Baiklah, langsung saja kita memasuki definisi sistem informasi. Jadi, sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri atas manusia, perangkat keras hardware, perangkat lunak software, data, dan prosedur kerja yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyajikan informasi yang berguna dalam mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian dalam suatu organisasi. Dengan adanya sistem informasi, proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Selanjutnya ada komponen sistem informasi. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yaitu perangkat fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Contohnya seperti komputer, laptop, server, printer, scanner, dan perangkat jaringan. Fungsinya memasukkan, memproses, menyimpan, dan menampilkan data. Yang kedua ada software atau perangkat lunak, yaitu program atau aplikasi yang mengatur kerja perangkat keras dan membantu pengolahan data. Contohnya seperti sistem operasi, aplikasi pengolah data, dan database. Fungsinya mengolah data menjadi informasi yang dibutuhkan pengguna. Yang ketiga ada data, yaitu kumpulan fakta atau informasi mentah yang akan diolah. Contohnya seperti data siswa, data pelanggan, data transaksi penjualan. Fungsinya menjadi bahan dasar untuk menghasilkan informasi. Yang keempat ada brainware atau manusia, yaitu orang yang menggunakan, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi. Contohnya seperti pengguna atau user, operator, programmer, administrator sistem. Fungsinya menjalankan sistem dan memanfaatkan informasi yang dihasilkan. Yang kelima ada prosedur, yaitu aturan atau langkah-langkah yang digunakan dalam pengoperasian sistem informasi. Contohnya seperti prosedur input data, proses pengolahan data, dan pembuatan laporan. Fungsinya memastikan sistem berjalan secara teratur dan efisien. Yang keenam ada jaringan komunikasi atau network, yaitu yang menghubungkan komputer dengan perangkat lain agar dapat bertukar data. Contohnya seperti internet, LAN, wifi, dan fungsinya memungkinkan pertukaran informasi secara cepat antar pengguna atau lokasi. Selanjutnya ada karakteristik sistem informasi. Yang pertama terintegrasi, yaitu semua komponen saling berhubungan dan bekerja sama. Yang kedua, berorientasi pada informasi, yaitu menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna. Yang ketiga, memiliki input dan output, menerima data, input, dan menghasilkan informasi output. Yang keempat, memiliki proses pengolahan, yaitu data diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan, membantu pengguna atau organisasi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan sistem informasi. Manfaat sistem informasi yang pertama mempermudah pengolahan data, yang kedua meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, yang ketiga menyediakan informasi yang cepat dan akurat, yang keempat mengurangi kesalahan dan pengolahan data, dan yang kelima mendukung pengambilan keputusan. Adapun tujuan sistem informasi yaitu 1. Mengumpulkan data, mengolah data menjadi informasi. Yang kedua, menyediakan informasi yang dibutuhkan pengguna. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang keempat, membantu perencanaan dan pengendalian kegiatan. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Selanjutnya ada perkembangan sistem informasi. Yang pertama ada sistem manual, yaitu semua data dicatat dan diolah secara manual menggunakan kertas. Yang kedua, sistem berbasis komputer, yaitu data mulai diolah dengan komputer sehingga lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, sistem berbasis jaringan, yaitu komputer saling terhubung melalui jaringan untuk memudahkan pertukaran data. Yang keempat, berbasis internet, yaitu informasi dapat diakses secara online dari berbagai tempat. Dan yang kelima, sistem berbasis AI dan code, yaitu memanfaatkan kecerdasan buatan AI dan penyimpanan code agar pengolahan data lebih cerdas, cepat, dan mudah diakses. Adapun jenis-jenis sistem informasi, yang pertama, sistem pemrosesan transaksi atau TPS, yaitu mengelola transaksi harian seperti penjualan dan pembayaran. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau SIM, yaitu menyediakan informasi untuk membantu manajemen dalam mengelola organisasi. Yang ketiga ada sistem pendukung keputusan
atau DSS, yaitu membantu pengguna mengambil keputusan berdasarkan data. Yang keempat, ada sistem informasi eksekutif atau EIS, yaitu menyajikan informasi penting bagi pimpinan untuk pengambilan keputusan. Dan yang kelima, sistem informasi akuntansi atau SIA, yaitu mengelola data keuangan dan menghasilkan laporan keuangan.